Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyu Hidayatullah, NIM 101 dari Pendidikan Informatika Universitas Sriwijaya Madura, kelas D. Oke. Di video ini berjumpa lagi dengan saya pribadi dalam channel YouTube, di mana video-video sebelumnya kita membahas tentang modul, dan kali ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan. Oke. Apa sih yang akan kita bahas? Jika kalian penasaran dan kepo, tetap lihat di video ini ya. Oke. Oke, langsung saja. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang filsafat pendidikan, di mana yang subtopik yang dibahas adalah aliran filsafat pendidikan modern. Oke, selanjutnya, di mana aliran filsafat modern itu dari beberapa referensi, ada 4 diantaranya adalah perennialisme, rekonstruksionisme, esensialisme, dan satu lagi adalah progresivisme. Nah, di kali ini kita akan membahas keempat aliran tersebut dipandang dari segi ontologis, epistemologis, sama satu lagi aksiologis. Nah, sebelum kita membahas satu persatu, kita terlebih dahulu akan membahas tentang apa sih itu ontologi, apa sih itu epistemologi, dan apa sih itu aksiologi. Oke, yang pertama, ontologi itu sendiri. Yang pertama, definisi ontologi. Jadi ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, yang berarti di dalam bahasa Inggris berarti being. Dan kata berikutnya adalah logos. Dan dalam bahasa Inggris ini berarti logic atau logika dalam bahasa Indonesia. Jadi ontologi itu sendiri adalah the theory of being co-being, atau yang disebut tentang teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau juga ilmu tentang yang ada. Jadi ontologi dapat dikatakan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuatu yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Jadi ontologi itu mengkaji tentang ilmu yang ada gitu. Jadi jika tentang aliran filsafat, maka yang ditinjau adalah dari keberadaan masing-masing aliran tersebut, dari mana dan sepanjang apa dia ada gitu. Dan kedua, yakni adalah epistemologi. Nah, epistemologi sendiri itu berasal dari dua kata bahasa Yunani, yakni episteme dan logos. Nah, episteme itu berarti pengetahuan atau knowledge, dan logos berarti teori. Yang jika digabungkan, epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu itu,
dan serta bagaimana proses terjadinya ilmu tersebut. Jadi dapat diketahui bahwa epistemologi itu mencakup tentang keilmuan gitu. Bagaimana ilmu itu didapat dan sumbernya bagaimana. Nah, ada ahli mengatakan bahwa Bramberg bernama Bramberg yang saya ambil dari pusat saya itu mendefinisikan bahwa epistemologi itu sebagai it is epistemology that gives the teacher the assurance that he is conveying the truth to the student, di mana epistemologi ini memberikan kepada guru tentang suatu kebenaran dan kebenaran itu kepada muridnya gitu. Jadi epistemologi itu memberikan kepada seorang guru dengan asuransi bahwa itu mengenai kejujuran kepada muridnya gitu. Selanjutnya, yang terakhir dari aksiologi itu sendiri. Jadi seorang filsuf yakni Surya Sumantri mendefinisikan bahwa aksiologi itu sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan pengetahuan yang diperoleh. Jadi aksiologi itu berpandangan bahwa itu teori yang berkaitan dengan kegunaan. Jadi kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Gitu. Oke, kita lanjut aja ke berikutnya. Nih, ada quotes sedikit nih. Dimana guru adalah salah satu profesi atau mungkin satu-satu profesi melahirkan banyak profesi. Ini saya ambil dari referensi. Saya simpulkan. Selanjutnya, kita baru membahas tentang aliran filsafat modern. Nah, aliran filsafat modern itu seperti yang saya katakan tadi dibagi menjadi 4. Yang pertama, progresivisme, yang kedua, perennialisme, dan yang ketiga, esensialisme, dan yang keempat, rekonstruksionisme atau konstruktis. Kita bahas pertama yakni progresivisme terlebih dahulu. Nah, progresivisme. Kita akan mengetahui definisinya terlebih dahulu. Oke, definisi dari progresivisme itu sendiri merupakan salah satu aliran dalam filsafat modern. Jadi, keempat-empatnya ini tadi adalah salah satu aliran filsafat modern, pendidikan modern. Oke. Jadi, salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang mana kemajuan ini akan membawa sebuah perubahan. Sedangkan ada pendapat lain menyebutkan bahwa progresivisme itu sebuah aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Istilahnya dapat dikatakan bahwa progresivisme itu mengalami terus perubahan di mana perubahan itu memiliki sebuah kemajuan, dan kemajuan itu secara cepat. Nah, jika aliran ini ditinjau dari ketiga aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, maka berikut ada penjelasannya. Pertama, ditinjau dari ontologi. Dari pandangan ontologi, progresivisme bertumbuh pada 3 hal, yakni asas Herbie atau asas keduniaan. Yang kedua, pengalaman sebagai realita dan pikiran atau mind sebagai fungsi manusia yang unik. Nah, ontologi progresivisme itu sebagai berikut. Ada 2, ternyata bukan 3 guys. Maafin. Jadi yang pertama asas Herbie. Asas Herbie ini adalah adanya kehidupan realita yang amat luas, tidak terbatas, sebab kenyataannya alam semesta adalah kenyataan dalam kehidupan manusia. Itu adalah asas Herbie. Jadi kehidupan realita kan amat luas, tidak terbatas ya. Nah itu terjadi banyak kemungkinan bisa mengalami proses itu tadi progresivisme. Gitu. Jadi keadaannya itu kan dari kehidupan realita manusia yang amat luas gitu. Yang kedua itu adalah pengalaman. Jadi pengalaman itu apa sih? Jadi pengalaman adalah kunci pengertian manusia atas segala sesuatu. Manusia itu mempunyai potensi pikiran.
atau mind yang berperan dalam pengalaman. Jadi eksistensi dan realita mind hanyalah di dalam aktivitas, dalam tingkah laku. Nah, pengalaman itu adalah dinamis. Nah, maksudnya dinamis ini tuh selalu hidup dinamis. Jadi tingkah laku manusia itu selalu hidup dinamis, tidak hanya statis ya. Kalau statis kan ngapain jika hidup hanya statis gitu. Melainkan dinamis. Karena kan ini alirannya adalah aliran progresivisme di mana ingin mengalami terus perubahan secara maju kan. Nah, selanjutnya ada temporal, di mana perubahan waktu ke waktu. Nah, perubahan waktu ke waktu itu apakah semakin maju atau gimana gitu. Namanya progresivisme. Selanjutnya adalah spatial, dan yang terakhir adalah pluralitas. Jadi itu adalah jika ditinjau dari segi ontologinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang progresivisme jika dipandang dari dua aspek berikutnya, yakni epistemologi dan dari aksiologi. Bentar. Jadi yang pertama itu adalah epistemologi dalam bidang progresivisme, itu bahwa pengetahuan itu adalah informasi, adalah fakta, adalah hukum, adalah prinsip, adalah proses, dan kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai proses interaksi dan pengalaman. Nah, pengetahuan itu diperoleh manusia baik secara langsung melalui pengalaman dan kontak dengan segala realita dalam lingkungan. Ataupun juga pengetahuan juga dapat diperoleh langsung melalui sebuah catatan-catatan. Pengetahuan itu adalah hasil aktivitas tertentu di mana makin sering kita menghadapi tuntutan lingkungan dan makin banyak pengalaman kita dalam praktik, maka makin besar persiapan kita menghadapi tuntutan di masa depan, di masa mendatang. Nah, pengetahuan itu harus disesuaikan dan dimodifikasi dengan realita baru di dalam lingkungan. Jadi kan tadi progresivisme adalah aliran yang dimana menginginkan sebuah perubahan di mana perubahan itu ke arah yang baik, mengalami kemajuan. Nah, sedangkan epistemologi adalah bagaimana sumber ilmu itu didapatkan. Nah, jika dikaitkan keduanya, maka di epistemologinya ini bahwa ilmu itu berasal dari dengan realita lingkungan dalam sebuah lingkungan, melalui sebuah pengalaman, melalui sebuah catatan. Jadi itu adalah epistemologinya. Nah, lalu apa sih dengan progresivismenya? Nah, progresivismenya itu ialah dengan adanya pengalaman tadi, di mana kita semakin mendapatkan pengalaman, semakin mendapatkan praktik, terus praktik, dan praktik, kita kan pasti paham dengan beberapa kita sebagai guru pada bidang pendidik gitu, itu kan semakin kita mengalami pengalaman dan praktik, itu makin besar pula kita menghadapi sebuah persiapan di masa depan, di mana zaman sudah canggih dan sebagainya gitu kan. Nah, itu dengan adanya pengalaman itu, kita diharapkan sebagai pendidik itu harus dalam sebuah pembelajaran khususnya itu dimodifikasi dengan realita baru, di mana dalam sebuah lingkungan saat mendatang, saat ya masa depan gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah ditinjau dari aksiologi. Dalam pandangan ini, aksiologinya ialah nilai itu timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian, menjadi mungkin adanya saling berhubungan. Jadi masyarakat menjadi wahdah timbulnya nilai-nilai. Bahasa itu adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, kecerdasan dari individu-individu. Nilai itu benar atau tidak benar, baik atau buruk, apabila menunjukkan persesuaian dan hasil pengujian yang dialami manusia dalam pergaulan.
aksiologi, jadi gini, definisi aksiologi itu sendiri adalah kan bagaimana manfaat ilmu itu sendiri, begitu bukan? Nah, sedangkan progresivisme adalah perubahan arah maju, sering berkembang gitu kan. Nah, itu jika dikaitkan maka manfaat ilmu dari progresivisme itu kita kan pendidik ya, pasti memberikan sebuah ilmu, di mana ilmu itu akan kita salurkan pada masing-masing murid atau siswa, dimana kan saling berhubungan guru dengan murid. Nah, itu tadinya sebuah nilai-nilai gitu. Nah, nilainya itu nanti entah apapun hasilnya, baik benar atau tidak, baik atau buruk, itu dapat diketahui dari hasil uji. Nah, hasil ujinya itu dalam sebuah pergaulan ataupun dalam aspek yang lain seperti itu. Ya, jadi itu adalah ketiga. Maksudnya bagi saya adalah aliran progresivisme jika ditinjau dari ketiga tadi, ontologi, epis, dan aksio. Selanjutnya kita akan membahas tentang perennialisme, aliran perennialisme. Yang pertama, kita mengetahui tentang definisinya terlebih dahulu, di mana definisinya ialah paham yang menempatkan nilai pada supremasi kebenaran tertinggi yang bersumber pada Tuhan. Dalam membicarakan pendidikan, karena kita kan pendidik, apalagi ini kan adalah pusat pendidikan, maka sasaran utamanya yang akan dicapai adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran, dan nilai yang abadi, di mana itu tidak akan terikat waktu dan ruang. Atau dapat dikatakan bahwa pendidikan itu sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang gitu. Nah, jika ditinjau dari 3 aspek tadi, di sini saya merubahnya, di mana epistemologi terlebih dahulu. Jadi yang pertama, jika ditinjau dari epistemologi, maka epistemologi berpendapat, berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan adalah apa yang terlindung pada kepercayaan. Kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikir dengan benda-benda. Benda-benda yang dimaksudkan ialah hal-hal yang adanya bersindikan atas prinsip-prinsip keabadian. Selanjutnya dari aksiologi. Dari aksiologi itu sendiri, perennialisme memandang masalah nilai berdasarkan prinsip-prinsip supernatural, yakni menerima universal yang abadi, khususnya dalam tingkah laku manusia. Maka manusia sebagai subjek telah memiliki potensi-potensi kebaikan sesuai dengan kodratnya masing-masing, di mana manusia kan berbeda. Nah, di samping itu pula, kecenderungan dan dorongan-dorongan ke arah yang tidak baik. Tindakan manusia yang baik adalah penyesuaian dan sifat rasional atau pikiran manusia itu tersebut. Kebaikan yang tertinggi ialah mendekatkan diri pada Tuhan. Sesudah tingkatan ini baru kehidupan berpikir rasional. Jadi itulah jika dikaitkan dengan perennialisme dengan aksiologi. Selanjutnya, jika ditinjau dari aspek terakhir, yakni ontologi. Ontologi itu memiliki 3 aspek dalam aliran ini. Yang pertama ada asas atau aspek teleologi, yang kedua aspek supernatural, dan yang ketiga individual thing, essence, accident, dan substance. Yang pertama asas teologi, di mana perennialisme itu berasas pada teologi, yakni memandang bahwa realitas sebagai substansi itu selalu cenderung bergerak atau berkembang dari potensial menuju aktualitas atau teleologi. Bila dihubungkan dengan manusia, maka manusia itu setiap waktu adalah potensialitas yang sedang berubah menjadi aktualitas. Jadi perennialisme yang saya katakan tadi kan sebuah jalan kembali, yang dimana itu asas ontologi berpendapat seperti itu.
gitu. Jadi cenderung bergerak atau berkembang dari potensialitasnya. Keberadaannya itu dilihat dari itunya, terus berkembang atau bergeraknya manusia, yang terus mengalami potensialitas ke arah aktualitas. Yang kedua adalah individual things, essence, accident, dan substance, di mana pluralisme menandakan suatu realita dalam aspek-aspek pewujudannya itu menurut istilah di atas. Nah, ajaran Aristoteles biasanya mengerti bahwa dari sesuatu dari yang konkret, yang khusus, sebagai individual thing yang kita amati di mana-mana, seperti baru, rumput, dan aktivitas tertentu. Jadi, itu tadi berasal dari itu, sebuah realita, sebuah individu, masing-masing individu, terus esensinya, asidensnya, sama substansinya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah aspek asas supernatural, di mana paham supernalisme memandang bahwa tujuan akhir atau Superman dari substansi dunia adalah supernatural. Bahkan, ia Tuhan sendiri. Namun, sebagai spirit murni, dari aktualisasi murni hanya dapat dipahami melalui faith. Nah, seluruh realita teleologis hanya dapat dipahami dengan iman dan biasanya bersifat dogmatis hingga doktriner. Seperti itu. Jadi kita lanjutkan ya, para pengembangan, kita lanjut ke aliran ketiga, yakni esensialisme. Seperti biasa, definisi esensialisme itu sendiri bahwa filsafat pendidikan ini berdiri tolak dari kebenaran yang dianggap telah terbukti selama berabad-abad lamanya. Jika dilihat dari segi proses berkembangnya, maka esensialisme itu merupakan perpaduan antara ide-ide filsafat idealisme dan realisme. Jadi esensialisme itu bertolak atau beritik pada kebenaran yang dianggap telah terbukti dari nilai-nilai awal, kebudayaan yang sejak awal ada gitu. Itu adalah aliran esensialisme. Nah, jika ditinjau dari 3 aspek, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi, maka yang pertama adalah aspek ontologi. Nah, dalam aspek pertama itu sifat yang menonjol dari ontologi adalah suatu konsep bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah, yang mengatur isinya dengan tiada celah pula. Dengan kata lain, bagaimana bentuk, sifat, kehendak, dan cita-cita manusia itu haruslah disesuaikan dengan tata alam yang ada. Jadi, kita sebagai manusia, sebagai murid, itu harus pula disesuaikan dengan apa yang ada, atau dengan kaidah-kaidah yang ada, dengan konten-konten yang ada, gitu. Karena kita kan sebagai guru nantinya, sebagai pendidik, gitu kan. Nah, lalu tujuan dari aliran ini adalah membentuk pribadi bahagia di dunia dan akhirat. Nah, realismenya yang mendukung esensialisme itu adalah objektif, di mana mempunyai pandangan yang sistematis mengenai alam dan tempat manusia di dalamnya. Jadi, tidak hanya berpandangan subjektif gitu. Kita harus sistematis. Ya, ini tuh. Baik, nanti kita sebagai guru. Selanjutnya yang kedua, tinjau dari epistemologi dan aksiologi. Yang pertama, epistemologi. Teori keberadaan manusia sebagai refleksi Tuhan adalah jalan untuk mengerti epistemologi esensialisme. Nah, jika manusia mampu menyadari bahwa realita sebagai mikrokosmos dan makrokosmos, maka manusia pasti mengetahui dalam tingkat
atau kualitas apa rasionya, mampu memikirkan kesemestiannya. Jadi manusia itu mampu memikirkan kesemestiannya. Berdasarkan kualitas inilah, manusia memproduksi pengetahuannya secara tepat dalam benda-benda, ilmu alam, biologi, sosial, dan agama. Generalisasi di atas secara keseluruhan adalah pola pelaksanaan asas pandangan idealisme dan realisme. Jadi benar seperti itu. Epistemologi, bagaimana ilmu itu didapatkan. Realisme adalah mengacu pada nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang telah ada sejak awal, nilai-nilai kebenaran sejak awal. Nah, itu manusia itu dari benda-benda, didapatkan dari benda-benda ilmu alam, biologi, sosial, dan agama. Nah, itu di keseluruhannya itu adalah pola pelaksanaan asas pandangan idealisme dan realisme. Selanjutnya juga ditinjau dari aspek aksiologi. Nah, pada pandangan ini, pada aliran ini, khususnya pada esensialisme, ini ada salah tipe ya, esensialisme ini susah ya. Nah, pada ontologinya dan epistemologinya pada aliran ini itu sangat mempengaruhi pandangan aksiologi. Nah, di mana aliran ini di bidang aksiologinya itu berasal, nilai-nilainya berasal dan tergantung pada pandangan-pandangan idealisme dan realisme. Nah, maksudnya gimana sih idealisme dan realisme? Yang pertama adalah idealisme. Jadi, idealisme itu adalah sikap, tingkah laku, dan ekspresi perasaan juga mempunyai hubungan dengan kualitas baik dan buruk. Dan realismenya yang kedua adalah perbuatan seseorang adalah hasil perpaduan yang timbul sebagai akibat adanya saling berhubungan antara pembawa-pembawa fisiologis dan pengaruh-pengaruh dari lingkungan. Jadi seperti itu. Jadi kita kan sebagai guru, kita itu juga harus memiliki sikap, tingkah laku, ekspresi, perasaan, dan hubungan dengan kualitas baik dan buruk. Yang juga itu kan pasti memiliki kualitas baik atau buruk menurut masing-masing pribadi. Nah, realismenya itu adalah perpaduan yang timbul sebagai akibat adanya saling berhubungan. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep yang terakhir adalah rekonstruksionalisme atau konstruksionalisme. Definisinya adalah sering diartikan sebagai rekonstruksi sosial, merupakan perkembangan dari filsafat pendidikan progresivisme. Jadi ini itu adalah perubahan dari filsafat progresivisme. Jadi progresivisme itu kan hanya memperhatikan masyarakat pada saat itu saja. Nah, padahal yang diperlukan pada abad kemajuan teknologi pada saat ini, pada pendidikan, itu kan rekonstruksisme masyarakat dan penciptaan tatanan dunia baru secara menyeluruh seperti itu. Jadi itu adalah perombakan dari itu, dari adanya itu susunan lama dengan susunan baru gitu, yang bercorak modern. Itu adalah dari definisi dari aliran ini. Nah, jika kan progresivisme tadi kan hanya memandang masyarakat berkemajuan atau tidak, perubahan atau tidak. Dan di sini adalah proses rekonstruksinya dalam pencapaian tatanan itu tadi. Seperti itu. Nah, jika ditinjau dari 3 aspek, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang pertama adalah aspek ontologinya. Jadi aliran ini memandang bahwa realita itu bersifat universal, yang mana realita itu ada di mana dan sama di setiap tempat. Jadi bersifat universal dan realitanya itu ada dimanapun dan sama di setiap tempat. Pasti kan misal pendidikan, di pendidikan A, B, C bagi setiap negara pasti kan sama tuh
pasti ada dimanapun, dan itu pun sama jika mengalami kejanggalan, kejanggalan itu akan dilakukan rekonstruksi itu. Seperti itulah. Kemudian, tiap realitas sebagai substansi selalu cenderung bergerak dan berkembang dari potensialitas menuju aktualitas. Nah, jadi selalu mengalami aktualitas setiap perubahannya. Nah, setiap realita itu memiliki perspektif tersendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi itu adalah ditinjau dari ontologinya. Selanjutnya jika ditinjau dari aksiologinya. Aliran ini berpandangan bahwa proses interaksi sistem manusia diperlukan nilai-nilai. Begitu juga halnya dalam hubungan manusia dengan sesamanya. Dan alam semesta tidak mungkin melakukan sikap netral. Akan tetapi manusia sadar ataupun tidak sadar telah melakukan proses penilaian yang merupakan kecenderungan manusia. Jadi itu adalah aksiologi, yaitu seperti itu. Aksiologi kan jadi manfaatnya itu apa? Jadi itu kalau ini berpandangan pada proses interaksinya diperlukan nilai-nilai gitu. Karena kan rekonstruksi, ya kalau kita mau rekonstruksi sendiri kan. Selanjutnya ditinjau dari epistemologi. Dalam pandangan epistemologi itu bahwa aliran ini lebih merujuk pada pendapat aliran pragmatisme atau progresivisme dan perennialisme, di mana aliran ini juga berpendapat bahwa dasar dari suatu kebenaran dapat dibuktikan dengan self-evidence, yaitu bukti yang ada pada diri sendiri, realita, dan eksistensinya. Jadi sumbernya itu berasal dari bukti pada diri sendiri dan realita. Dari itu. Jika sebagai guru, maka sebagai guru. Jika sebagai apapun, maka sebagai apapun itu. Seperti itu. Jadi mungkin jika kalian membutuhkan referensi, ini adalah referensi yang saya gunakan, yakni jurnal dari Scholar, di mana berjudul Filsafat Modern, Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis. Penulisnya adalah Mubin, Fatkul 2020. Fatkul Mubin 2020. Tahun 2020 diterbitkan. Itu mungkin penjelasan dari saya tentang keempat aliran modern kimia pendidikan jika ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya harapkan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.